Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat selalu Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih di tempat yang sama dengan yang kemarin ya Kang Piul, tiket jaga kebun ya sahabat-sahabat. Dan saya bareng dengan Kang Piul tidak ada agenda yang jauh-jauh kalau sekarang mah ya, dari gubuk ke kebun, dari kebun ke gubuk, seperti itu terus aktivitasnya. Namun alhamdulillah sahabat-sahabat, ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya ketika kita diberi nikmat sehat, banyak-banyaklah bersyukur ya. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi kita yang sehat ini kita bisa lebih khusyuk lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, pada malam hari ini Kang Jai akan ceritakan sedikit pengalaman unik nih ya yang terjadi tadi siang bareng dengan Kang Piul. Jadi tadi pagi sekiranya pukul 9 apa 10 lah ya Kang Piul. Jadi saya berdua dengan Kang Piul pergi ke pasar ya, jadi untuk mencari beli pupuk lah untuk nyipo teh mupuk ya Kang bahasa Indonesia, untuk pupuk tanaman. Kita dan Kang Piul beli pupuk yang biasa kita beli di pasar, walaupun sekarang kita pupuknya banyak yang pupuk alami ya, jadi yang buat sendiri, tapi kompos. Ada yang harus dibeli kayak pupuk kimianya begitu ya. Jadi singkat cerita, di alun-alun, karena pasar ini depan alun-alun ya sahabat-sahabat, itu tanpa sengaja sambil kita istirahat di bawah pohon beringin yang besar karena panas ya Kang Piul. Di situ teduh. Tanpa sengaja di situ ada sosok orang yang mungkin di kisaran usia rentan 50 sampai 60 tahun lah, udah tua ya. Dengan penampilan lusuh, rambut gimbal, alisnya sangat tebal dan jenggotnya cukup panjang, tapi panjang. Lusuh penampilannya ya, sahabat-sahabat, kotor ya. Dan itu menggunakan pakaiannya tidak pakai baju ya, hanya pakai kolor ya. Kolor compang-camping. Ya, compang-camping, itu pun udah sobek-sobek. Ya, secara kasat mata itu pastilah kebanyakan orang akan menyangka orang tersebut adalah orang dalam gangguan kejiwaan, orang gila ya Kang Piul. Nah, saya ngobrol-ngobrol di situ dengan Kang Piul. Kita juga nggak tanya atau apa gitu ya ke orang tersebut, karena ya takut mengganggu atau gimana. Nah, tiba-tiba karena di halaman alun-alun itu ada anak-anak yang sedang main bola nih ceritanya ya sahabat-sahabat. Jadi bola itu mengenai kepalanya orang tersebut ya, sampai dia sedang merokok itu untung ya, untung boleh mungut dari mungut ya, itu rokoknya terkena bola, akhirnya lepas lah, mawur bahasa Sundana. Nah itulah intinya, terlepas dari tangannya dan dia seolah-olah marah gitu ya, melihatnya anona tuh jorong gitu Bang, menatap tajam. Anak-anak kan pada ketakutan. Nah di situ salah satu anak ngambil bola, rengkag-rengkog gitu. Nah, aku saya kan diambilkan, dikasihkan ke anak-anak. Nah, setelah sekian menit, nggak sampai 1 menit, orang gila tersebut menghampiri kita, sahabat-sahabat. Jadi karena kebetulan Kang Piul mengeluarkan rokok, dia mau merokok, minta rokok lah. Nah, kita kasih. Nah, Kang Piul kan ngasih ya Kang. Iya. Jumlah rokoknya masih agak banyak. Dia itu nggak mau dikasih 1 batang, sahabat-sahabat. Jadi inginnya semua ya Kang. Iya. Jadi nah setelah
dia nggak ngomong nggak apa, cuman kayak gini, mengulurkan tangannya sambil bilang gini, rokok. Nah, anehnya dia itu tidak mau satu batang pertamanya, terus dia ambil semua kan. Nah, Kang Piul nyalakan korek, dia menghisap rokok. Kemudian nggak berselang lama, orang gila tersebut bergeser ke samping saya sebelah kiri ya, Kang Piul. Samping saya sebelah kiri. Dia minta uang, sahabat-sahabat. Ini lucunya nih. Aduh, saya pikir ini mau dikasih 2.000 atau berapa lah untuk segera beli. Saya awalnya kasih 2.000 rupiah, sahabat-sahabat. Nah, dia tangannya minta lagi. Berarti kurang nih, saya pikir 2.000 ya. Nah, saya kasih lagi 5.000. Ah, udah cukup lah, mungkin 7.000 lah untuk beli nasi timbal atau apalah, sama itu cukup lah untuk makan, kalaupun dia mau makan gitu ya. Nah, saya pikir lama-lama kok nggak mau berhenti. Jadi demi Allah, sahabat-sahabat, ini saya pengalaman yang luar biasa. Ketika dikasih 2.000 sudah, 5.000 sudah, tangannya masih minta terus ke saya. Nah, saya pikir setelah merenung, ngobrol sambil, nggak langsung saya kasih lagi ya Kang, waktu itu kita ngobrol dulu. Ini kan orang gila ya, logikanya di daerah pasar gitu ya, dengan penampilan seperti itu pastilah dengan. Tapi lama kelamaan ngobrol orang tersebut berisi, sahabat-sahabat, berisi. Maksud dalam arti berisi itu kita komunikasinya nyambung. Kalau kita komunikasi dengan orang yang gangguan jiwa, saya yakin tidak akan nyambung ya. Tapi ini nyambung. Nah, setelah sekian menit dia minta lagi uang. Saya pikir husnudon sajalah. Mungkin hanya untuk pengen lihat saja atau gimana. Saya kasih, sahabat-sahabat, itu sampai uang yang mau buat beli pupuk itu habis. Ya, ini ceritanya habis. Sampai yang 100 ribuan itu saya karena bawa uang sekitar 326.000 rupiah itu saya habis, sahabat-sahabat. Habis. Nah, saya mulai curiga nih dengan orang tersebut. Ketika uang itu sudah habis, rokok Kang Piul juga habis, kita tidak punya apa-apa, tinggal ada motor aja untuk pulang. Lama-kelamaan orang gila tersebut pegang pundak saya, tepuk-tepuk. Saya kaget ketika orang tersebut menyebutkan nama saya. Ya, sahabat-sahabat. Ini pengalaman tadi siang, baru saja terjadi. Jadi dia bilang sambil menepuk-nepuk pundak saya, "Jadi kamu yang sabar ya, kamu akan banyak mengeluarkan uang dan teman kamu juga akan banyak mengeluarkan rokok." Nah, dari situ kagetlah kita berdua ya Kang Piul. Jadi ketika orang yang baru kita temui tapi sudah tahu nama saya dan menceritakan bahwa saya akan banyak mengeluarkan uang ya. Harus kuat kamu. Jadi bahasa Sunda diterjemahkan Indonesianya seperti itulah. Kalau bilang aslinya sambil menepuk-nepuk, jadi sia sing kuat jang. Sia rek loba ngaluarkeun duit jeung babaturan maneh, rek loba ngaluarkeun rokok. Nah, di situ saya berpikir, siapakah gerangan orang ini? Kok tiba-tiba berbicara seperti itu, agak seperti serius gitu ya. Terus posisinya tahu nama saya gitu kan. Nah, akhirnya dia kan sudah merokok satu batang tuh, dia ngerokok lagi. Nah, dia bilang kopi gitu. Dia minta kopi tuh. Saya bilang, "Bah, uang saya itu tidak ada habis, sudah itu dipegang sama Abah, diminta semua itu uang untuk beli pupuk," gitu kan. Ceritanya ini ya, sahabat-sahabat. "Ah, enggak, itu teman kamu lah yang suruh beli." Nah, Kang Piul kebetulan. Anehnya lagi, Kang Piul cuma pegang uang 3.000 rupiah pas. Ya, Kang, aneh itu ya. Tahu Kang Piul punya uang 3.000. Nah, ini lumayan nih, saya pikir nih. Ini bukan orang biasa nih. Sudah mulai ada rasa kecurigaan ya, Kang Piul. Kang Piul beli kopi, dia seruput kopi, merokok lagi. Nah, di satu momen ya, sahabat-sahabat, di satu momen. Jadi saya bisa mengatakan obrolan beliau berisi dan nyambung itu
ada kata-kata yang orang tersebut sampaikan kepada saya. Jadi tujuan saya sekarang sudah selesai. Amanat yang ingin saya sampaikan juga sudah tersampaikan. Kita kan bingung ya. Nah, terus banyak sekali dia menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Intinya dia itu mengijazahkan saya sebuah doa ya sahabat-sahabat. Sebuah doa itu adalah intinya doa ya gitu ya, ya karena amanatnya tidak boleh disebarluaskan tanpa inilah intinya ada ketentuannya gitu. Nah, saya kaget apakah ini yang dinamakan dengan wali majdub gitu ya Kang Pio. Nah, di situ saya bertanya-tanya. Nah, kemudian dari sebelah barat itu ada salah satu anak muda pakai sarung hitam tadi ya, pakai peci ya gitu, santri lah, setelan santri. Dia menyapa saya. Nah, dia tahu saya gitu kan, karena saya sering terlihat di acara sholawatan. Kita kan sering ngawal guru ya, Habib Agil ya, kita sholawatan. Nah, Kang Jai sehat, gimana kabarnya? Kapan ada acara sholawatan lagi? Oh, saya sholawat mania nih. Nah, salaman. Aduh, belum tahu, saya belum lihat jadwal, saya jawab seperti itu. Loh Kang, ini kok ada orang ini, gitu kan? Nah, orang ini, orang gila ini yang ketika sholawatan di alun-alun katanya, dengan begitu khusyuknya saya perhatikan dia ikut sholawatan kan. Nah, terperangahlah dia ya. Jadi orang gila tersebut langsung melihat wajah si pemuda itu. Sudah gitu katanya, jangan dibicarakan, dengan tanda kasih telunjuk di bibir untuk diam. Akhirnya saya bilang udah cukup ya. Salaman, anak tersebut pergi. Setelah sekian lama dia menyampaikan itu kepada saya setelah memberikan doa ya tadi kepada kita, lafaz doa lah, mengijazahkan doa. Masya Allah sahabat-sahabat, tidak ada dalam rentan waktu 5 menit tiba-tiba tidur di pangkuan saya. Masya Allah, beliau meninggalkan kita untuk selama-lamanya tanpa saya tahu namanya Kang Pio. Masya Allah, itu pengalaman terjadi tadi siang ya sahabat-sahabat. Begitu sudah selesai minta rokok ke Kang Pio, tuang saya sudah habis dipegang, dia sudah merokok, sudah ngopi, sudah mengijazahkan doa, dia tiba-tiba terjatuh di pangkuan saya dan menghembuskan nafas terakhir. Masya Allah, saya meyakini sampai tadi habis maghrib saya perbincangkan masalah ini dengan Kang Pio, dan saya meyakini beliau adalah salah satunya wali Allah ya. Masya Allah, jadi ini sebuah pelajaran untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat. Jangan pernah memandang rendah siapapun karena penampilan seseorang ya Kang Pio. Jangan sampai kita memandang rendah siapapun, apalagi ketika dilihat hanya dari penampilannya saja. Masya Allah, waliullah juga bisa menyerupai atau menyamar seperti orang gila. Saya yakin, karena keyakinan saya ini semakin diperkuat dengan beliau menghembuskan nafas terakhir. Sama sekali tidak tercium bau yang busuk, tidak. Itu wangi sekali sahabat-sahabat. Orang gila ini meninggal di pangkuan saya dengan bau yang sangat harum ya. Itu di luar nalar dan logika kita ya. Harusnya orang lusuh, kotor seperti itu, nafasnya pun harusnya bau. Tapi Masya Allah, begitu harum, wangi, bukan harum yang nggak jelas, ini wangi, begitu wanginya. Masya Allah, pengalaman yang tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya, dan terjadi tadi siang. Alhamdulillah saya dan Kang Pio selesai habis asar untuk memakamkan beliau ya, dan sampai detik ini saya belum tahu namanya Kang Pio. Itu juga menjadi sebuah rasa yang masih mengganjal dalam hati saya. Kenapa saya nggak nanya nama beliau itu siapa? Namun saya meyakini beliau orang baik, orang soleh, waliullah yang sedang menyamar. Dan ketika tugasnya sudah selesai, alhamdulillah beliau dipanggil ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada halangan apapun. Dan untuk pemakaman beliau juga tadi saya dibantu beberapa teman ya,
dan uang yang untuk beli pupuk itu pun 326.000 masih utuh, dan akhirnya saya gunakan untuk ya keperluan tadi pemakaman. Intinya beli-beli rokok lah untuk sahabat-sahabat yang membantu pemakaman. Dan insya Allah pada malam ini nanti mungkin sekira pukul 9 kita adakan Yasin Tahlil ya, untuk mengirim doa kepada almarhum itu ya, walaupun kita sampai detik ini belum tahu namanya. Itu saja sahabat-sahabat sekelumit pengalaman dan cerita Kang Jai bersama dengan Kang Piul tadi siang. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Pada dasarnya itu tadi yang bisa kita ambil hikmah dari semua kejadian ini. Hendaknya kita sebagai sesama manusia, tolong jangan memandang rendah, memandang sepele ya. Siapapun itu, jangan melihat orang hanya dari penampilannya saja. Itu sebagai cerminan kita bahwa hidup di dunia ini kita sesama manusia sama derajatnya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua. Itu semata-mata karena Kang Jai, Kang Pio sifatnya hanya manusia biasa, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.